Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi ini. Pengurusan surat keterangan sehat bagi P3K di RSUD Sahudin Kota Cane, Kabupaten Aceh Tenggara diduga terindikasi pungli. Petugas Satpol PP Kota Langsa terpaksa menggusur lapak pedagang yang membandel karena berjualan di bahu jalan sehingga menimbulkan kesemrautan. Masih rendahnya capaian perekaman data KTP elektronik bagi pemula mendorong petugas Dikduk Capil Aceh Singkil mendatangi sejumlah sekolah. Bagi pelajar yang hendak menginjak usia 17 tahun, kartu tanda penduduk menjadi identitas penting yang ditunggu-tunggu. Untuk memenuhi kebutuhan itu, perekaman KTP elektronik kini dibawa langsung ke sekolah-sekolah di Aceh Singkil, sehingga siswa tak perlu lagi repot datang ke kantor pelayanan. Program dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disduk Capil Kabupaten Aceh Singkil dimulai di SMA Negeri 1 Gunung Meriah dengan target berlangsung 6 hari. Sebanyak 371 siswa usia 16 hingga 17 tahun telah mendaftar untuk melakukan perekaman KTP pertama mereka, dan jumlah ini diperkirakan masih akan terus bertambah. Layanan keliling ini akan bergulir ke sejumlah SMA lain di Aceh Singkil guna memaksimalkan perekaman KTP elektronik sekaligus memberikan kemudahan bagi siswa yang selama ini terkendala jarak dan jam sekolah. Berdasarkan data semester pertama tahun 2025, jumlah wajib KTP di Aceh Singkil mencapai 93.903 jiwa. Dari jumlah tersebut, masih ada 3.151 warga yang belum melakukan perekaman yang tersebar di 11 kecamatan. Kabid Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk Disduk Capil Aceh Singkil, Rusmin, menyebutkan program jemput bola ini diharapkan mampu menekan angka warga yang belum melakukan perekaman serta menggenjot target 100% perekaman wajib KTP di Aceh Singkil. Ya, untuk kegiatan ini kita laksanakan sebagai upaya dari Dukcapil untuk memenuhi target nasional perekaman KTPL. Jadi kita laksanakan di sekolah-sekolah, dan untuk saat ini kita berada di SMA Negeri 1 Gunung Meriah. Kemudian kalau ke depannya, Bang? Ya, kalau ke depan memang sasaran kita tetap ke sekolah-sekolah yang ada di Aceh Singkil. Mungkin selanjutnya setelah dari sini kita ke SMA atau SMK yang ada di Aceh Singkil. Berapa lama programnya rencananya? Ya, sampai selesai. Ya. Kegiatan ini disambut antusias oleh para siswa yang mengaku terbantu dengan kehadiran tim Disduk Capil langsung ke sekolah mereka. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Singkil. Sejumlah kampung di Kabupaten Aceh Besar bersiap mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan Siskamling. Rencana tersebut menyusul surat edaran Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu. Kampung Lampermai, Kecamatan Kurung Baronajaya merupakan salah satu kampung yang mulai mengaktifkan Siskamling. Untuk mendukung Siskamling, sebanyak 10 personil Linmas ditugaskan membantu warga menjaga ketertiban umum desa setempat. Personil Linmas di Kampung Lampermai juga diberi tugas tambahan, pendistribusian air bersih dan sumur bor kepada warga. Alhamdulillah melalui kita penerapan Permendagri nomor 2026 tahun 2020 itu memang sudah pembentukan sebelumnya, dan juga personil Salimas ini sebagai kami tempatkan posisikan mereka sebagai personil cadangan pemerintahan desa dengan kekuatan lebih kurang kita ada 10 personil. Untuk sekarang kantor Kesik atau kantor kepala desa kita menjadikan sebagai markas utama, sedangkan pos-pos penempatan mereka menyebar di 3 dusun. Petugas Linmas di desa telah diaktifkan sejak 2023 lalu. Mereka bukan saja menjaga Kamtipmas,
tapi juga membantu korban bencana alam. Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah menghidupkan kembali Siskamling untuk membantu terciptanya suasana kondusif dalam masyarakat. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Usaha pengolahan nilam rakyat di Kabupaten Aceh Utara belum maksimal. Usaha penyulingan minyak nilam di daerah itu masih dilakukan secara tradisional sehingga hasilnya tidak maksimal. Potensi besar tanaman nilam di Kabupaten Aceh Utara belum sepenuhnya diolah secara maksimal. Padahal nilam terbaik kedua di Nusantara ini harganya sedang mahal sehingga menjanjikan bagi pelaku usaha ini. Harga jual minyak nilam saat ini antara Rp500.000 hingga Rp800.000 per kilogram. Bahkan harga minyak nilam bisa mencapai Rp2,8 juta per kilogram jika sedang banyak permintaan. Meski demikian, keterbatasan modal dan kurangnya alat produksi menyebabkan hasil panen belum maksimal, sehingga warga pun kurang berminat mengembangkan tanaman alam ini. Potensi inilah seharusnya menjadi peluang besar bagi masyarakat bila didukung inovasi teknologi dan permodalan yang tepat. Sejumlah petani di Kecamatan Simpang Kramat mengaku saat ini masih bertahan dengan peralatan seadanya. Kalau sampai hari ini prosesnya masih proses tradisional, penyulingan tradisional seperti ini. Nah, sedangkan kita tahu bahwa nilam Aceh Utara ini yang varietas Lok Sumau ini merupakan nilam terbaik dunia lah, terbaik kedua dunia setelah varietas Tapak Tua. Namun sampai sekarang kita lihat untuk peningkatan ekonomi tindak lanjut dari pemerintah itu nggak ada. Ya, kurang minat ya, mungkin ya salah satunya dari segi tempat produksi pasca panen seperti ini masih kurang memadai. Petani nilam dan warga berharap perhatian dari pemerintah untuk membantu alat penyulingan modern, pelatihan budidaya atau akses permodalan. Dengan begitu, nilam Aceh Utara tidak hanya dikenal karena kualitasnya, tetapi juga bisa menjadi komoditas unggulan untuk meningkatkan pendapatan petani lokal. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri berita Aceh pagi ini. Saya Akbar Hazana dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.